Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Surya Ginting dan Pizarro Gozali dalam Tim Tank Podcast. Langsung aja, hari ini kita Bintang podcast ya, Tim Tank Podcast, podcast Timur nama Tengah. podcast Timur Tengah. Siap. Hari ini kita mau ngebahas terjemah simultan dan komentar pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap upaya penghentian perang atau upaya gencatan senjata di Gaza. Yang kali ini baru pertama kalinya kayak proposal gencatan senjata itu dibacakan secara langsung sama salah satu kepala negara ya, Fis, ya. Dibacakan oleh Presiden AS Joe Biden mengusulkan tentang gencatan senjata yang akan dilakukan selama 3 tahap ya. It's time to begin this new stage. For the hostages to come home, for Israel to be secure, for the suffering to stop. It's time for this. Nah, ini udah terjemahin ya, bahwa kata Presiden AS, udah saatnya perang ini berhenti. Udah saatnya bahwa para sandera Israel di Gaza itu pulang dan penderitaan Palestina itu berhenti. Ini pertama kalinya Presiden Sekutu Israel mengatakan ini secara langsung di depan layar kaca nih, Pis. Amerika sendiri apa udah mulai terbebani dengan peran ini apa? Ya, ya intinya sih ya sekutunya dia Netanyahu ya gagal menaklukkan Hamas gitu, ya kan. Upaya Zionis ya penjajah sesumbar menaklukkan Gaza, membebaskan tahanan, melumpuhkan Hamas ya toh sekarang udah masuk ke bulan 9 ya nggak berhasil, nggak sukses. Yang terjadi si Biden malah buntung gitu, jadi caci maki semua orang seluruh dunia ya, kampus-kampus demonstrasi, pejabat-pejabat dia mundur, tekanan dalam negeri itu kuat, satu persatu orang negara yang tadinya pro sama Israel sekarang berbalik malah ngasih vote ke Palestina gitu ya. Intinya sih ya gagal ya, apa kekuatan penjajah ingin melakukan Gaza ya, makanya dia mengasih proposal damai ya agar bisa melepaskan hostages ya kan. Kelihatan kan dia bahasanya memang pro Zionis ya, dia nggak ngomong tahanan-tahanan Palestina yang udah ribuan itu yang di jauh sebelum 7 Oktober itu yang disiksa, ditahan ya, dieksekusi, dibunuh oleh Zionis di camp-camp penjaranya dia kan gitu. Jadi ya kan dia nggak mention tuh nasib penderitaan bangsa Palestina yang dijajah sama Zionis ya kan. Dia standing point-nya ya pro Zionis ya, tapi yang jelas dia tekanan dia udah mulai kuat lah ya, dia udah ngeluarin dana juga sama militernya Zionis ya, tetapi toh yang terjadi video, foto tentara-tentara penjajah yang justru tewas sama Hamas ya, bahkan serangan itu udah zero distance, udah dengan apa jarak nol ya, jarak 0 meter ya, yang katanya Mossad itu hebat ya, Mossad itu bisa bisa canggih, dia memiliki berbagai perlengkapan, toh kita nggak melihat itu secara maksimal terjadi dalam perang melawan Hamas. Lanjutin ya. For the suffering to stop. It's time for this war to end. For the day after to begin. This new proposal has 3 phases. 3. The first phase would last for 6 weeks. Ya, 6 minggu. Here's what it would include. A full and complete ceasefire. Withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza. Release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded. Kita terjemahin dulu. Gue terjemahin dulu bahwa kata Joe Biden, rencana negosiasi ini, proposal yang ditawarkan adalah sebanyak 3 tahap. Bahwa perundingan damai ini akan berlangsung selama 3 tahap. Tahap pertama, waktunya durasinya selama 6 minggu. Dan 6 minggu. Dia nggak di 6 minggu pertama ini adalah penghentian perang, penghentian serangan ya secara komplit. Kemudian ditariknya tentara Israel dari populated area, dari area-area
di mana di situ ada Di Gaza, ya. populasi penduduk di Gaza ya. Berarti ini kan dan kemudian adalah dilepaskannya sandera-sandera perempuan dan lanjut usia, ya kan? Dan juga di sini dia juga menyebutkan bahwa yang diikuti dengan pembebasan ratusan sandera Palestina, tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Iya. Oke, ya itu pertama dia kalau Israel disebut hostages, kalau Palestina disebut prisoners, itu kan apa ya, double standar ya. Sebenarnya yang harusnya apa disebutnya? Iya, itu ilegal, tahanan yang ditahan secara ilegal. Itu karena kan banyak nggak melalui pengadilan, ya, banyak nggak melalui pengadilan yang terakses publik, ya. Status hukumnya ini ya, status hukumnya juga belum jelas ya. Tahanan itu nggak bisa ketemu lawyer, bahkan nggak didampingi lawyer, kan kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, itu yang dia itu bukan hundreds, itu ribuan kan. Ya, kita udah bahas beberapa pekan lalu kan, itu almost 10.000 gitu ya. Iya. Ini kan untuk tahap pertama juga ya, untuk tahap pertama iya, katanya. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita melihat ini proposal 6 pekan ya, yang disodorkan oleh Joe Biden. Ya, kalau kita lihat ini didukung juga oleh berbagai anggota Kongres ya di Amerika Serikat ya, yang karena mereka sudah menginginkan perang ini tidak lagi terjadi ya, walaupun yang berlangsung itu sebenarnya genosida, bukan kata war ya, harusnya mass genosida must be done gitu kan, harusnya gitu ya, harus diselesaikan gitu. Must be ended. Must be ended, misalkan harus diakhiri, must be stop ya, karena ini bukan perang, ini genosida gitu. Yang dibunuh kok anak-anak kan, perempuan ya, lansia ya, bahkan pekerja kemanusiaan, wartawan, perawat, staf UNRWA ya, kemudian petugas kemanusiaan dari Belgia ya, dari pemerintah Belgia. Dan itu kan yang terjadi, ini sebenarnya bukan perang ya, tapi ini genosida gitu ya. Tapi terlepas daripada itu semua, kita lihat ya, Joe Biden sudah menanggung beban yang sangat besar ya, terutama desakan dari masyarakat internasional, khususnya di internal Washington, yang menginginkan Amerika Serikat untuk berhenti ya membiayai perang atau genosida yang dilakukan oleh penjajah Zionis terhadap warga Gaza gitu. Ya, lanjut ya. Exchange release of hundreds of Palestinian prisoners. There are American hostages who would be released at this stage, and we want them home. Additional, some remains of hostages who have been killed would be returned to their families. Oke, terus dia bilang, mungkin ini cuma diterjemahin aja ya. Di masa ini juga, di tahap pertama itu yang selama 6 minggu, selain dibebaskannya sejumlah tawanan sipil Israel dari kalangan wanita dan anak-anak dan orang tua, juga dia tekankan bahwa di sebagian itu ada juga warga Amerika Serikat. Jadi warga dual citizen Amerika Serikat dan Israel yang harus dibebaskan semua. Kemudian juga ini dikembalikannya karena sebagian hostage itu yang ditawan sama pejuang Palestina kan ada yang dikabarkan dia jadi mati juga ya, meninggal dunia, dan itu harus dikembalikan kata dia di tahap pertama ini. Lanjut ya, Sir. Lanjut tuh ya. Palestinians, civilians would return to their homes and neighborhoods in all areas of Gaza, including in the north. Humanitarian assistance would surge, with 600 trucks carrying aid into Gaza. Dia bilang semua orang Palestina di tahap pertama ini boleh kembali ke rumah mereka, ke semua tempat di Gaza, termasuk Gaza bagian utara. Dan juga ditingkatkannya bantuan kebutuhan kemanusiaan dan lain-lain ke Gaza itu menjadi 600 truk setiap hari. Iya, jadi warga Gaza itu ya, dalam proposal Biden itu memang diberikan jaminan kepastian ya, untuk mereka bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing ya. Dan ini kan isu juga nih, yang kedua ini isu bantuan kemanusiaan ya. Selama ini kan dihambat ya sama penjajah. Nah, sekarang
Joe Biden mengusulkan bahwa ini bisa ditingkatkan ya, atau akses masuknya itu bisa dijamin. Problematikanya Sur, ini siapa wasitnya nanti di lapangan? Itu ya, siapa penengahnya di lapangan, siapa yang bisa memastikan itu berlangsung. Ya karena selama ini kan kita bisa melihat ya penjajah Zionis kerap melanggar gencatan senjata ya, kerap melanggar kesepakatan yang sudah berlangsung. Khawatirnya ketika masyarakat Gaza itu bisa kembali ke wilayahnya, itu tiba-tiba ditembakin, diperangin ya. Kembali ada eskalasi. Nah ini menurut Ane itu harus ada jaminan bagi masyarakat Gaza itu bisa pulang masing-masing ke wilayahnya tanpa ada serangan dari penjajah Zionis. Iya. Tapi kalau kita lihat dari pertukaran tawanan yang bulan November itu, selama kesepakatan gencatan senjata yang 10 harian itu sih cukup lancar aja. Tapi emang ketika menjelang waktunya itu usai itu yang bikin deg-degan ya. Karena kita udah sempat bisa nafas, ya setelah selesai langsung dimulai lagi. Tapi kita sekarang kan gini juga Sur. Dulu kan penjajah misalkan meminta masyarakat di Gaza Utara untuk mengungsi ya ke Gaza bagian yang selatan ya, atau di samping wilayah Gaza Utara. Toh ketika mereka mulai mengungsi ditembakin kan gitu. Iya. Itu kan kejadian juga ya. Walaupun itu mungkin bukan dalam case ceasefire ya, tetapi itu kan juga ada seruan dari penjajah agar mereka diminta ke wilayah selatan agar damai, agar aman ya. Tapi di pertengahan jalan didor juga, ditembakin juga gitu. Rafah sekarang misalkan ya, yang itu kan juga tempat teraman dan juga ya wilayah yang memang diminta Zionis untuk mengungsi ya, karena alasannya nanti Gaza Tengah ada Hamas lah, ada Jihad Islam lah. Toh Rafah digempur juga dengan alasan di situ tempat persembunyiannya Hamdi ya, seperti Mamas kan gitu. Nah ini yang tadi ya, ini harus dipastikan ya, bahwa ini bukan menjadi genosida baru, bukan menjadi pembantaian baru, massacre yang dilakukan oleh penjajah, karena beberapa kali omongannya nggak bisa dipegang gitu. Dan kemudian kita belum lihat nih sikapnya Netanyahu seperti apa. Iya, Netanyahu ini kan sebenarnya kalau nggak ada perang, ini kan sebenarnya bumerang bagi dia, ya, karena pengadilan sudah menunggu, ya, masyarakat itu sudah menunggu untuk mengusut tindakan kejahatan yang dia lakukan gitu. Makanya ini kan sebenarnya di internal Israel kan masyarakat itu mendukung dan bahkan mendesak Netanyahu untuk menerima proposal yang diajukan oleh Joe Biden seperti itu. Dan kalau boleh sih emang ini juga proposal kelanjutan yang kemarin tuh, yang ada Qatar, yang Mesir ya, yang juga mengusulkan gencatan senjata, yang sebenarnya Hamas itu udah menerima, tapi kan syarat-syaratnya itu nggak mau dipatuhi sama penjajah tuh, untuk keluar dari wilayah Gaza ya, untuk menghentikan serangan dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Yeah. With the ceasefire, that aid could be safely and effectively distributed to all who need it. Hundreds of thousands of temporary shelters, including housing units, would be delivered by the Terus terjemahin aja nih Kak, dia bilang selama masa awal ini juga selain boleh pulang, orang Palestina bisa pulang ke rumah mereka, bantuan juga ditingkatkan dan didistribusikan secara merata ya, dan juga sudah mulai dibikin lah rumah-rumah shelter sementara katanya, tempat tinggal hunian sementara. Community. All that and more would begin immediately. During the 6 weeks of phase 1, Israel and Hamas would negotiate the necessary arrangements to get to phase 2, which is a permanent end to hostility. Terus dia bilang di masa 6 pekan pertama itu, di fase pertama selama 6 pekan itu juga selain pertukaran tawanan, Zionis ya, Zionis dan kalangan penjuang itu juga diupayakan memperpanjang kesepakatan lebih yang komprehensif supaya bisa menuju ke fase 2, dia bilang katanya, supaya terciptanya penghentian serangan yang permanen katanya, Pis. Now, ini tambahan lagi nih. There are a number of details to negotiate to move from phase 1 to phase 2. Israel will want to make sure its interests are protected. But the proposal says
So negotiations take longer than 6 weeks for phase 1. The ceasefire will still continue as long as negotiations continue. Menarik juga nih, Pis. Di sini katanya kan dia bilang di masa fase pertama itu diupayakan untuk sampai ke fase kedua dengan jaminan bahwa keselamatan Israel itu tetap terjamin gitu ya. Nih, jadi sebenarnya yang dibantai orang Palestina tapi yang merasa terancam keselamatannya malah Israel gitu kan. Tapi di sini juga kelihatan bahwa ada upaya juga sebenarnya pengen supaya ini terjadi ya kan, penghentian perang ini, bahwa jika selama 6 pekan pertama itu kesepakatan belum terjadi, selama 6 minggu itu bisa ditambahkan, bisa diperpanjang waktu, tapi masih tetap di fase pertama selama gencatan tetap diberlakukan selama emang negosiasi itu berjalan tuh katanya, Pis. Lanjut. Phase 2 would be an exchange for the release of all remaining living hostages, including male soldiers. Israeli forces would withdraw from Gaza, and as long as Hamas lives up to its commitments, a temporary ceasefire would become, in the words of the Israeli proposal, the cessation of hostilities permanently. End of quote. Cessation of hostilities permanently. Nah, di sini dia bilang di fase setelah fase pertama itu selesai ya, masuk fase kedua, yang di sini adalah sudah mulai pembebasan pertukaran tawanan prajurit ya, militer, tentara laki-laki. Nah, di sini tapi sini cuma disebut emang soldier, belum termasuk perwira tingginya ya, yang pasti itu akan dibilang tadi itu ya, mulai ada pembebasan tentara laki-laki, dan di sini sih Bis? Dia udah mulai dan juga penarikan tentara Israel dari Gaza. Kalau tadi kan di fase pertama kan ditarik dari populated area, dari kawasan pemukiman ya. Berarti di fase pertama itu tentara Israel masih ada di Gaza, tapi nggak di kawasan pemukiman. Nanti di fase kedua baru mulai ditarik dari pemukiman bersamaan dengan dibebaskannya sandera tentara laki-laki dari Gaza, tentara Israel. Dan dia bilang terus gimana, Bis? Ya, jadi pertama ini sebenarnya masih ada yang agak mengganjal ya dari proposal yang ditawarkan oleh Joe Biden. Yang pertama, ini hanya fase penarikan pasukan penjajah dari wilayah Gaza ya, tanpa menyebut pencabutan blokade, Sur. Kayak gitu ya. Jadi ya emang ini bisa menyelesaikan untuk sementara ya genosida yang dilakukan oleh penjajah pada konteks Gaza ya. Tetapi apakah ada jaminan ke depan tindakan kejahatan kriminal ya, kejahatan HAM yang dilakukan oleh penjajah Zionis itu tidak lagi terjadi, ya gitu. Karena kalau itu lagi, apalagi ini hanya berbicara konteks Gaza ya. Karena kalau kita lihat alasan kelompok-kelompok perjuangan di Palestina ya melakukan aksi pada 7 Oktober itu kan salah satunya karena nggak hanya di kasus Gaza nih. Ya, Gaza memang utama ya, ada blokade ya di wilayah situ, tapi juga Baitul Maqdis yang masih terjajah, upaya melakukan Yahudisasi Al-Quds, upaya pelanggaran HAM ada di tepi barat dan sebagainya. Nah ini kan tidak masuk nih di sini nih, gitu. Jadi ini ya casingnya permanen, tapi ini sebenarnya temporer. Ya ini hanya hanya target sementara karena Joe Biden dalam desakan yang sangat besar di internal Amerika, dan kemudian ya ada persoalan budgeting juga, budgeting militer yang tidak bisa terus-menerus dikeluarkan oleh Washington kepada penjajah Zionis seperti itu, Sur. Nah, kalau kita kan sini kan ya 6 bulan ya, withdrawal Israel forces withdrawal from the Gaza dan sebagainya. Ya ini withdraw, bukan lifting blockade gitu ya, bukan cabutan blokade ya, walaupun ini mungkin jedanya cukup panjang, tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa betul-betul menghentikan genosida yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Palestina? Ya, apakah ini bisa mengakhiri ya okupasi kolonialisme yang dilakukan penjajah terhadap bangsa Palestina dan kemudian membuat
Palestina mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Sampai sekarang aja kan Amerika Serikat sendiri masih memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB gitu. Jadi tapi dia sekarang ngomong seperti ini gitu. Jadi ini kelihatan sih lebih memihak kepada Zionis ya, karena gagal menaklukkan Hamas ya, gagal menguasai Gaza ya, gagal pas masuk penjajah itu, bahkan gagal mendapatkan apa prestasi lah dalam tanda kutip ya di Gaza, karena banyak terjadi tentara-tentaranya banyak koit ya, banyak tewas gitu. Dan video-video itu kan dirilis 10 tuh sama Brigadir Izudin Al-Qassam gitu. Jadi ini kelihatan sih exit plan yang disiapkan oleh Washington ya untuk melindungi sekutunya ya, penjajah Zionis di wilayah Palestina seperti itu. Iya, lanjutin. Lanjut. Sebenarnya kadang-kadang kalau menurut pikiran aneh sih, kadang bukan cuma exit plan buat sekutunya Israel secara khusus gitu. Tapi kadang-kadang kan ini exit plan buat Netanyahu juga kan. Sekarang kan emang dia udah tahu gitu kan nasib dia ketika perang selesai, dia akan berhadapan dengan banyak kasus hukum gitu kan, dan dia nggak mau. Tapi di satu sisi kan memang ini udah nggak bisa disangkal lagi bahwa genosida ini, pembantaian ini emang terjadi, dan yang tercerahkan itu bukan cuman apa ya, yang sudah mendapat bisa melihat hal ini dengan jelas itu bukan cuma orang Islam doang, tapi negara-negara Barat termasuk dari Eropa. Kita lihat tiga negara udah secara resmi, Spanyol, Norwegia, sama Irlandia kan, terus ada juga yang nyusul Slovenia, terus negara-negara lain juga udah secara eksplisit. Jadi kan sebenarnya mungkin ini yang diselamatkannya sih mungkin ada bargaining khusus buat Netanyahu ketika dia udah keluar dari perang ini, Mas, dia bisa nggak lepas dari penjara? Mungkin dia bahkan ke Pekasingan, ya kan, keluar dari Israel, atau mungkin dia tetap bisa diamankan dari kemarahan pendukung garis kanannya si Bezalel Smotrich dan si Itamar bin Gvir itu ya. Iya, maksud gue tadi emang sekutu Barat dia ya penjajah di wilayah Palestina seperti itu ya, Netanyahu. Jadi memang exit plan bagi Netanyahu ya secara khusus ya untuk menemukan muka dia ya, selamatkan posisi dia, karir politiknya ya, dan lain sebagainya dengan proposal ini. Ini kan terbukti kan sebenarnya kalau kita lihat ucapannya dari Hamas ya, serangan di depan Rafah itu sebenarnya kan bentuk keputusasaannya penjajah ya, karena gagal untuk membebaskan sandera, gagal untuk menghancurkan kekuatan Hamas ya, dan gagal juga untuk menguasai teritori di wilayah Gaza gitu. Karena perlahan kekuatan penjajah sudah habis. Banyak yang bilang bahkan intelijennya Israel mengatakan hanya 30% pasukan Hamas itu yang gugur ya, seperti itu ya. Belahnya gitu. Jadi jangankan 50% ya, sampai 40% aja tuh gagal dilakukan oleh penjajah untuk melakukan kekuatannya Hamas gitu. 1730 itu kan cukup kecil untuk perang yang sangat panjang seperti ini ya. Perang yang sangat panjang, kekuatannya Hamas military equipment-nya itu juga nggak besar. Wilayah teritori Gaza itu hanya 65 km persegi ya. Jadi ya dengan waktu 9 bulan ini dari awal yang dia menjanjikan bahkan dalam waktu cepat ya akan melumpuhkan, kan nggak terjadi gitu. Jadi itu Jadi banyak variabel yang dibalik proposal gencatan senjata yang dilakukan oleh Joe Biden, tapi kita lihat memang banyak sekali celah-celahnya ya, banyak kritikan di sini. Ini hanya seperti untuk menyelamatkan mukanya Netanyahu aja dari kekalahan melawan penjajah seperti itu ya. Melawan kelompok Palestina gitu. Ini kita lanjutin lagi nih, fase ketiganya belum dia sempat. Mungkin kita terjemahin ketika dia selesai ngomong fase ketiga. Sampai saja. In phase 3, a major reconstruction plan for Gaza would commence, and any final remains of hostages who've been killed would be returned to their families. That's the offer that's now on the table, and what we've been asking for. It's what we need. The people of Israel should know they can make this offer without any further risk to their own security because they've devastated Hamas for
dia sudah sampai di akhir proposal yang dia dirancang ya, bahwa pada fase ketiga ini eh, adalah dimulainya rekonstruksi besar-besaran di Gaza. Ya, Berarti pembangunan. pembangunan kembali Gaza, dan yang dia ditekankan di sini adalah dibebaskannya sandera militer terakhir yang sisa yang ada di Gaza. Berarti kita tahu bahwa tetapi sebelum kita ngomongin soal fase ketiga tadi, terakhir di fase kedua dia sempat tekankan juga bahwa kata dia selama Hamas ini tidak menyerang Israel, bahwa penegosiasi ini, kejahatan ini tetap berjalan. Di sini tersirat Biden mengakui bahwa kelompok perjuangan di Palestina termasuk Hamas ya, ini nggak mungkin bisa dikeluarkan dari Gaza dan nggak mungkin bisa dikalahkan gitu, guys. Dan dia akan tetap ada di Gaza sampai sampai waktu yang kita nggak tahu ya. Bahwa secara tersirat Amerika mengatakan bahwa menghapuskan Hamas dari Palestina, khususnya dari Gaza, itu nggak mungkin kan. Jadi dia bilang emang negosiasi ini emang berjalan antara Israel dengan Hamas gitu kan. Yang ini nggak mungkin bisa dikeluarkan gitu kan. Dan kedua, kalau di fase apa tadi yang ngomong di fase ketiganya itu, dia bilang kan terakhir adalah sisa tentara yang masih di militer di Gaza akan dibebaskan sepenuhnya. Berarti ini pasti adalah menyangkut tentara dengan pangkat tinggi ya, militer ya, karena harganya pasti akan berbeda dengan kopral. Kalau dulu satu kopral Gilad Shalit tahun 2011 itu dibebaskan dengan 1.000 orang Palestina, dan ini berapa kopral dan berapa jenderal Israel yang ada di Gaza, Masya Allah, kita nggak tahu bakal berapa yang didapatkan, nama apa harus ditukar ya sama Israel ya. Ya, Bes. Iya, iya, karena gini ya, saya yang pertama dulu ya, upaya Amerika ya untuk ganti kepemimpinan di Gaza ya dari Hamas ke PLO tampaknya tidak mendapatkan respon positif ya, dari masyarakat Palestina, dari internal warga Gaza ya, dan politik di wilayah Palestina, Baitul Maqdis dan sebagainya, karena bagaimanapun ya Hamas itu kelompok terdepan dalam melakukan perlawanan tanpa berupaya mengecilkan yang lainnya ya. Sebenarnya kan ya, kolektif perjuangan itu nonsen. Kan kalau kita kan sebulan 2 bulan lalu tuh kan Anthony Blinken kan keliling Timur Tengah, dia menyodorkan nama Mahmud Abbas ya sebagai Udah 8 kali lebih dia bolak-balik ke kawasan. iya gitu. Itu kan jualannya itu mulu ya, Mahmud Abbas will replace atau will rule ya Gaza gitu ya. Gaza will replace the Palestinian resistance in Gaza seperti apa kan, itu kan nggak siap, dan internal Palestina nggak banyak sepakat, nggak banyak positif. Negara-negara kayak Qatar itu juga nggak memberikan komentar dukungan ya, bahkan yang terbaru kan malah dihajar sama survei kan. Itu popularitas Abbas itu jangankan di Gaza ya, di barat aja dia itu pelang kan, dia bahkan secara Palestina keseluruhan kan dia bahkan 90% masa Palestina itu minta dia mundur ya, karena Abbas itu kebanyakan yang kaki korupsi, hidup dalam kemewahan ya, tanpa dia mau terjun melakukan perlawanan terhadap penjajahan dilakukan oleh Indonesia. Itu kita udah nggak pernah dengar lagi tuh ide-ide itu Suryan, makanya diganti ini ya. Dan ya kan agak susah memang mengganti ya, jangan kan Hamas, jihad Islam aja mungkin yang di bawahnya Hamas itu mungkin susah juga untuk dipikirkan, karena kelompok perjuangan itu ya apapun kelompoknya itu dia udah menyatu dengan masyarakat di Gaza, udah nggak bisa dipisahkan Sur. Kita nggak ngeliat tuh komen-komen negatif ya dari masyarakat Gaza ya, komentar-komentar buruk jelek kepada Hamas itu di ungkapan tuh hampir nggak ada tuh. Yang ada kan where are the Arabic countries ya gitu ya, di mana pemimpin dunia Arab ya, di mana negara-negara Arab dan sebagainya, yang ditanya itu malah itu bukan ditanya di mana Hamas ya Islam, karena mereka justru terdepan. Harus hati-hati nyebut-nyebut ini nih, ntar dihapus lagi nih. Di sini itu pelan-pelan di sponsorin di sensor aja ya. Sensor ya. Gitu. Kemudian pertanyaannya kemudian di fase ketiga ini kalau memang berlangsung ya untuk rebuild Gaza, reconstruction, siapa pendananya gitu, siapa PIC-nya lah bahasa gitu ya, siapa yang terdepan gitu. Itu dari mana? Tapi kayaknya mereka sendiri bakal cari duit sih, Pus. Kayaknya mereka juga harus keluar duit deh. Ya maksud ya negara-negara Barat ya nggak bisa tutup mata untuk kali ini.
gitu ya, disebut begitu karena dia selama ini yang justru melanggengkan kekuasaannya penjajah, justru memberikan suplai militer weapon kan kepada penjajah, ya, Jutaan nih, memveto jutaan dolar jutaan untuk iya, senjata ngancurin Gaza ya. iya, memveto resolusi agar penjajah menghentikan genosida dia juga di PBB, ya. Jangan kemudian mereka ini lepas tangan, nggak mau ikut campur gitu ya. Dan kayak dana UNRWA aja kan dipotong kan sama mereka tuh kan, seperti itu. Nah ini juga Iya. harus jadi pertanyaan di fase ketiga itu, siapa yang reconstruction, rebuild, kemudian ada nggak jaminan blokade itu dicabut? Mau rebuild reconstruction tapi nggak ada jaminan kemerdekaan, ya nggak ada jaminan blokade dicabut, ya bukankah mungkin setahun 2 tahun lagi akan terjadi juga, gitu. Apa yang dilakukan oleh Hamas itu kan sebenarnya kan mendobrak ya, kediaman dunia internasional kan atas penjajahan yang dilakukan Zionis kepada mereka. Yang kalau kata di buku saya itu, Dr. Basim Naim ya, kepala kepala departemen politiknya di wilayah Gaza, kelompok perawanan, ini udah 100 tahun berlangsung. Gitu. Bukan 75 tuh disebut tuh. 75 tahun ya, pas Nakba ya, dia nyebutnya malah udah 100 tahun berlangsung. Zaman koloni Inggris misalkan itu juga udah berlangsung. Kan? Dan perawanan dari Syekhnya Al-Qassam. Nah itu tadi ya, kalau ini ya jadi semacam kayak bergerak di lingkaran labirin aja, di lingkaran setan aja ntar kalau kayak gini, tanpa ada upaya menyeret misalkan penjajah ke mahkamah internasional, menyeret pemimpin-pemimpinnya ke peradilan internasional, ya, kemudian mencabut blokade, itu kan yang dituntut oleh kelompok perlawanan kan di wilayah Gaza kan. Ini dilakukan ya karena kami selama ini di blokade,